pendukungnya tadi menaiki Vespa dan baru saja tadi pada pukul 14:18 waktu Indonesia Barat tiba di KPU Provinsi Sumatera Utara. Nah, nantinya Bobi akan disambut oleh sekretaris dari Provinsi Sumatera Utara dan juga jajaran dari KPU Provinsi Sumatera Utara. Tadi kalau dari rumah pemenangan menuju ke KPU Provinsi Sumatera Utara ini menempuh jarak 1,4 km dan memakan waktu kurang lebih 7 hingga 10 menit. Kemudian setelah nanti tiba di KPU Provinsi, maka Bobi akan disambut dengan seremonial tarian daerah. Kemudian nanti akan menuju ke ruang transit, lalu baru akan menuju ke lantai 2 aula utama KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk proses pendaftaran nanti paling lama memakan waktu paling lamanya 1 jam. Nah, sementara untuk pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Utara ini khusus untuk tanggal 27 dan tanggal 28 ini akan dibuka pada pukul 8 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk esok hari akan dibuka pada pukul 8 hingga 23. Nah, saat ini dapat kami gambarkan Bobi akan masuk ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Wartawan ini. Kami mencoba masuk, memang kondisinya sangat ramai sehingga para pendukung cukup antusias untuk mengantar Bobi di KPU Provinsi Sumatera Utara. Di layar kaca ini memang massa sangat banyak yang menemani Bobi. Seberapa jauh jarak Anda sampai ke Bobi ini? Ya, untuk jarak dari rumah pemenangan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tadi menempuh sekitar 1,4 km sehingga tadi memakan waktu 7 hingga 10 menit. Dan tadi awak media menggunakan mobil yang emang khusus untuk digunakan para media, sementara Bobi ditemani dengan istrinya Kahiyang Ayu ini menggunakan Vespa dan juga pasangan calon Bobi yakni Surya juga menggunakan Vespa. Nah, tadi konvoy memang sangat ramai, jalan juga ditutup untuk Bobi menuju ke KPU Provinsi Sumatera Utara karena masyarakat maupun simpatisan ini sangat antusias untuk mengantar Bobi Nasution dan juga pasangannya ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Partai pendukung dari Bobi Surya ini perwakilannya hadir untuk menemani Bobi di KPU Sumatera Utara? Ya, untuk partai politik pendukung juga mengantar Bobi dan juga pasangannya ada dari Nasdem, kemudian Gerindra, Golkar, PSI, dan lain-lain. Ini totalnya kurang lebih 9 partai politik. Mereka juga mengantar Bobi dan juga pasangannya hingga di KPU Provinsi Sumatera Utara. Nah, saat ini Bobi sedang disambut dengan tarian multi etnis dari Provinsi Sumatera Utara. Mereka juga nampak menggunakan selempang kain khas Sumatera Utara dan juga menaiki karpet merah yang sudah disediakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Ini nampak di layar kaca Anda, Bobi bersama dengan pasangannya Surya terlihat senyum, gembira, disambut oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Gemah. Iya, Devi, selama Anda di sana, bagaimana dengan reaksi publik ketika mengetahui Bobi dan Surya ini mendaftarkan diri sebagai gubernur dan calon wakil gubernur di Sumatera Utara? Apakah responsnya seperti apa? Ya, masyarakat dari tadi kami melihat memang sangat antusias dan juga gembira. Bahkan tadi di rumah pemenangan sebelum Bobi tiba masyarakat sudah berada di rumah pemenangan sejak pagi hari tadi. Mereka menunggu sampai dengan Bobi dan juga pasangannya ini tiba, kemudian juga melakukan doa bersama, lalu juga mendengarkan sambutan dari Bobi dan juga Surya. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Bobi dan juga Surya, bahwa nantinya mereka akan mensejahterakan petani, kemudian tamatan SMK ataupun bagian pendidikan ini akan mendapatkan lapangan kerja. Tentu tidak mudah, tapi akan dibuktikan bahwa di seluruh daerah yang ada kejuruan akan dikembangkan. Kemudian kalau dari Bobi sendiri ini tadi sempat
menyampaikan terima kasihnya kepada para pendukungnya, kemudian partai politik yang sudah mendukungnya, kemudian rasa bangga, dan juga mengatakan Sumut akan lebih baik lagi ketika nantinya Bobi dan juga Surya terpilih. Nah, saat ini, Gemma dan juga pemirsa, Bobi beserta pasangannya sudah masuk ke dalam gedung KPU Provinsi Sumatera Utara. Nanti sebelum melakukan pendaftaran akan terlebih dahulu transit di lantai 1, kemudian nanti akan diarahkan menuju ke aula utama yang tepatnya di lantai 2 untuk melakukan pendaftaran. Dan juga Bobi beserta pasangannya ini membawa dokumen fisik untuk persyaratan pencalonan. Lalu nanti untuk proses pendaftarannya, Bobi memberikan sambutan sedikit terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Kemudian nanti setelah memberikan sambutan sedikit dan memberikan berkas apapun dokumennya, lalu berbincang sebentar sekitar mungkin paling lamanya ini 1 jam untuk proses pendaftarannya, Gemma. Iya, Devi, lawan dari Bobi Nasution ini, Edi Rahmayadi, kan diinformasikan akan mendaftar juga pada esok ya. Apakah dikonfirmasi bahwa Edi Rahmayadi ini akan mendaftar di hari terakhir? Ya, untuk pasangan dari lawan Bobi Nasution dan juga Surya, yakni Edi Rahmayadi serta pasangannya Hasan, ini dikonfirmasi mendaftar esok hari pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mereka sudah memberikan keterangan secara informal kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, namun belum memberikan keterangan ataupun pemberitahuan secara formal kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun dikatakan oleh Ketua Provinsi Sumatera Utara memang rencananya esok akan mendaftar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, karena untuk di hari terakhir ini KPU dibuka pada pukul 8 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk di tanggal 27 dan juga 28, KPU menerima pendaftaran dari 8 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga besok waktunya lebih panjang, lebih lama, hingga nanti 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Devi Syafira, melaporkan langsung dari KPU Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita baru saja melihat Bobi Nasution dan Surya memasuki gedung KPU Sumatera Utara. Tadi dikatakan bahwa Bobi dan Surya akan transit lebih dahulu di lantai 1 sebelum mendaftarkan diri di KPU Sumatera Utara di lantai 3. Begitu, Bobi dan Surya tadi sudah membawa sejumlah berkas fisik yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan dikatakan juga tadi Bobi dan Surya akan menyampaikan sejumlah keterangan kepada awak media. Ya, kalau terkait dengan Banten kan kita tahu ya, didahului oleh sempat adanya perbedaan sikap di antara apa yang disebut dengan Kinplus. Bahkan kemudian ketika bicara mengenai sikap Golkar sempat ada perbedaan hanya dalam sehari. Artinya kalau saya sih mencoba melihat bahwa ini sebuah pilihan bijak sajalah, paling tidak misalnya dari Partai Golkar, atau mungkin dari Airinnya juga untuk tidak memperlihatkan ini dalam konteks kompetisi yang keras, arak-arakan, dan kemudian ini jadi sebuah simbol bahwa partai dalam Kinplus betul-betul terpecahkan dengan kebutuhan partainya secara berdaulat. Harusnya Golkar di Banten sudah pasti mendukung Airin, di Jawa Barat sudah pasti mendukung RK, karena itu adalah kadernya, surveinya sangat tinggi, hampir pasti menang. Artinya kalau kita lihat dengan segala macam perubahan yang terjadi pada sikap Golkar di Banten, kita sudah bisa kemudian menyimpulkan dukungan terhadap Andra Soni dari awal itu adalah sebuah keterpaksaan. Sehingga ketika kemudian ketua umumnya pun berganti menjadi bahlil yang dianggap dekat dengan penguasa, titipannya Pak Jokowi, katakanlah cenderung lebih manut kepada Kinplus. Tapi ketika kemudian calonnya mengambil sikap berani, saya tetap akan maju walaupun tidak dicalonkan oleh DPP partai saya, akhirnya kan itu jadi sebuah kerugian buat Partai Golkar. Harus diingat loh, bagaimana faktor kemenangan di dalam pilkada itu akan berpengaruh bukan hanya dalam pilkadanya, tapi bagaimana itu akan menjadi infrastruktur untuk pemenangan pileg atau pilpres di 2029. Faktanya seperti itu yang kita lihat, daerah-daerah yang pilegnya menang, partai itu biasanya memiliki kader di situ sebagai jabat menjadi gubernur sebelumnya. Ini menjadi keuntungan buat Bobi atau malah harus ditakuti oleh Bobi?
Ya, pertama kalau kita lihat dari sisi mesin politik, kekuatan infrastruktur politik, Bobi jelas ada di atas angin ya. Surveinya pun saya harus akui jauh di atas dari Edi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.